Kiper villa yang gue tempatin sekarang ini. Siapa tahu dia tahu bini lu tinggal di mana. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Dan hai guys, sebelumnya gue mau ngasih tahu bagaimana sih kalau misalkan kita mempunyai sifat yang panic effect gitu loh. Jadi kalau setiap kali kita ketemu orang baru, kita akan ngerasa khawatir apakah orang tersebut benar-benar orang baik atau orang jahat. Nah, kali ini di channelnya Hands of Puppy akan ngebahas film tentang paranoia. Nah, film paranoia ini sudah tayang di bioskop. Nah, namun sebelum gue ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Hands of Puppy. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke cerita film paranoia. Nah guys, sinopsis paranoia mengisahkan Dina yang diperankan oleh Nirina Zubir, seorang wanita yang hidup dalam pelarian bersama Laura. Laura yang diperankan oleh Caitlin North Lewis yang merupakan anaknya. Hal ini karena Dina telah membawa kabur sebuah barang berharga milik suaminya, yaitu Gion. Gion ini yang diperankan oleh Lukman Sardi. Suasana semakin renyam ketika Dina dan Laura bertemu dengan laki-laki misterius bernama Raka. Raka ini yang diperankan oleh Nicholas Saputra yang tinggal di dekat tempat persembunyiannya mereka. Nah guys, film ini menceritakan situasi Indonesia saat ini, karena di film ini menceritakan tentang wabah corona atau wabah COVID-19. Namun film ini juga bergenre thriller Indonesia yang diproduksi oleh Miles. Wah, kalau film Miles ini gue tuh nggak mau ketinggalan ya, karena kalau film Miles gue harus nonton lebih awal gitu guys. Dalam film ini, Dina dikisahkan sebagai korban KDRT dari Gion yang merupakan suaminya. Usai Gion dipenjara, Dina bersama Laura pergi dari rumah dan mencoba untuk menjalani kehidupan baru. Namun, Dina ternyata membawa barang berharga milik Gion yang kemudian membuatnya diburu oleh para kerabat sang suami. Pada suatu hari, Gion akhirnya bebas dari penjara dan berusaha keras buat menemukan istri serta anaknya demi bisa mendapatkan kembali barang miliknya tersebut. Dina yang mengetahui hal tersebut akhirnya bersembunyi di sebuah villa terpencil milik bosnya tempat dia bekerja. Akan tetapi, di dekat villa tersebut ada sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang pria misterius yang diduga Dina adalah kerabat dari suaminya. Sepanjang filmnya, kita akan disajikan dengan suasana parno yang dirasakan oleh masing-masing karakter. Penonton juga bisa ikut merasakan suasana mencekam tersebut karena turut khawatir apakah Dina pada akhirnya bakal ditemukan oleh Gion. Kalau bisa dibilang paranoia benar-benar sukses ini film. Membangun rasa parno penonton dari awal hingga akhir dengan rapi layaknya sebuah film thriller pada umumnya. Sayangnya, rasa parno yang sudah dibangun dengan rapi itu seolah menjadi percuma ketika menyaksikan momen klimaks atau ending filmnya. Di sisi lain, akting juara dari Nirina Zubir dan Lukman Sardi benar-benar keren. Daya tarik utama pada film ini terletak pada performa Nirina Zubir dan Lukman Sardi yang sangat memukau. Lewat ekspresinya, Nirina berhasil memerankan sosok Dina yang digambarkan punya sifat paranoia dan ikut mencerminkan mereka sering gelisah berlebihan. Makanya tak heran kalau Nirina Zubir sampai dapat nominasi pemeran utama perempuan terbaik di Piala Citra FFI 2021. Di sisi lain, akting Lukman Sardi sebagai Gion dalam film ini juga enggak kalah hebatnya. Lukman sukses memberikan aura yang sangat mencekam sebagai Gion yang dikisahkannya. Punya sifat abusif dan juga temperamental. Performa Lukman pun turut membuat kita yang menontonnya menjadi takut seandainya bertemu dengan sosok Gion di dunia nyata. Selebihnya, performa dari sejumlah aktor lainnya dalam film ini bisa dibilang gak terlalu spesial. Hal ini pun meliput Nicholas Saputra yang berperan sebagai Raka di film Paranoia. Selain itu, dialog pemeran
terbaru atau pemeran artis pendatang baru yang menjadi Laura yang diperankan oleh Caitlin North Lewis. Karakter yang dikisahkannya sebagai anak dari Dina dan Gion tersebut sebenarnya cukup punya peran penting terhadap konflik filmnya. Nah, penonton akan memiliki love-hate relationship dengan Laura sepanjang filmnya. Hal ini karena Laura punya kepribadian periang dan bisa dibilang menjadi sumber munculnya momen komedi di tengah tema film yang mencekam. Akan tetapi, gaya berbicara Laura dalam film ini sangat kaku sehingga terdengar agak aneh atau cringe. Gaya berdialog tersebutlah yang kemudian membuat penonton suka gregetan dengan Laura. Apalagi gaya berdialog Laura juga terkadang merusak suasana mencekam di filmnya. Well, mungkin gaya berdialog Laura tersebut memang disesuaikan juga dengan sikapnya yang agak centil. Namun, menurut gue tersebut masih terdengar sangat kaku dan aneh. Menurut gue, scoring yang bikin nuansa jadi lebih mencekam. Suasana Farno yang dibangun lewat cerita paranoia pun dibuat lebih menegangkan lagi berkat adanya sejumlah scoring dengan aura mencekam sepanjang filmnya. Hal ini karena alunan musik dalam film ini memiliki nada yang penuh misteri sehingga bisa bikin kita lebih tegang saat menonton. Lalu sejumlah lagu dalam film ini juga umumnya bergenre rock yang nadanya bikin adrenalin lebih terpacu lagi. Namun keseluruhan menurut gua film Paranoia cukup berhasil memberikan nuansa menegangkan ala film thriller meski hanya terasa pada paruh awal filmnya. Namun film ini masih lagi tonton bersama orang terdekat dan rasakan sensasi mencekamnya dari film Paranoia tersebut. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya cerita lain tentang film ini silahkan tulis di kolom komentar. Dan gua pamit dulu ya. Sebelum gua pamit, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari informasi dari channelnya Hands-Off Movie. Kalau gitu, gua pamit undur. See you di cerita-cerita film lainnya.